kita ataupun berkali kantor dan sebagainya terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang ingin mencelakakan kita atau yang lainnya, atau lebih utamanya agar tempat kita berkah. Bagaimana caranya? Kita akan simak kajian dari beliau pada guru kita Ustaz Haris Ibu, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab ya. Yang mana di bulan Rajab itu sama-sama kita ketahui sebagai bulan persiapan kita menyambut bulan puasa Ramadan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga insya Allah langkah demi langkah kita menjalani proses kehidupan ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melanjutkan kembali kajian tematik kita yang alhamdulillah tanpa kita sadari ini sudah hampir 1 tahun terakhir ini kita membahas terus terkait dengan pengobatan ala Rasulullah SAW yang mungkin kita kenal sebagai bahasa ruqyah. Nah ini boleh jadi ini adalah penutup untuk di episode pertama kali ya di tahun 2025 ini, karena nanti kita akan ketemu lagi di 2026 apakah masih terkait pengembangan ruqyah atau judul yang lain. Ya. Ikhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi di antara kita ada yang sering merasakan ya, ini sering dirasakan ini. Ketika terutama yang punya bisnis warung, bisnis dagangan, ketika ada orang lewat, mereka bilang begini, itu warung ente kok nggak buka ya? Padahal itu warung, itu toko, itu dagangan nggak pernah libur. Tapi mata orang melihatnya libur. Ini lumrah ini. Atau tempat tinggal kita di rumah yang ketika kita di luar, kegembiraan itu muncul, enak di luar. Tapi pas masuk di rumah, kok suasananya kayaknya bawaannya kesel mulu. Bawaannya pengen emosi terus. Bawaannya itu dikit-dikit berantem sama istri, berantem sama anak. Tapi kalau di luar rumah, di luar dari rumah itu adem, ayem. Ustaz ya. Atau mungkin pernah ketemu dengan kasus baru masak paginya, katakanlah jam 5 pagi, jam 8 sudah basi semua.
Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang lumrah ya. Ya, lumrah ini. Ustaz, afwan, geser sedikit. Agak yang enak, yang sebelah sini. Iya, sip. Oke, syukur. Nah ini yang di online banyak sekali nih. Apa solusinya? Ya makanya ikutin ya. Inilah yang menjadi PR kita semua. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung menjustifikasi ini adalah jin. Ini adalah setan. Biasanya kan gitu. Langsung mengkambing hitamkan setan biasanya. Ya. Padahal boleh jadi ya, mari kita simak ya. Pertama, ayah bunda, yang harus kita lihat dulu adalah secara logika, secara dohir. Dohirnya dulu, Ustaz. Ya, dohirnya dulu. Contoh warung, katakanlah warung nasi lah. Ya. Orang menghindar ke situ. Ya sekarang bagaimana orang mau masuk ke situ ketika setiap kali masuk ada laler hijau, ya, cicak berkeliaran di mana-mana. Kemudian ada bau bangkai atau ada bau kotoran. Kira-kira nafsu makan kita ada nggak kira-kira? Nah ini kita bahas secara dohirnya dulu. Nah sehingga ya bunda, kalau saya ditanya hal kayak gini, saya akan balikin dulu ke yang si penanya. Jangan langsung mengkaitkan ke hal-hal yang gaib dulu, tapi periksa dulu secara lahiriahnya, secara dohirnya diperiksa dulu. Ya. Dohirnya diperiksa dulu. Kalau dohirnya sudah katakanlah udah bersih, udah enak makanannya, udah nggak ada kotoran segala macam, tapi masih juga sepi, nah baru jalur yang keduanya ditempuhlah nama jalur ruqyah. Ini gimana orang mau mampir, ya penjaga warungnya judes, nauzubillah min zalik. Ya, kita minta ini aja bentak-bentak. Kalau di Indonesia ya bunda, pedagang itu harus melayani raja. Kenapa? Pembeli itu adalah raja. Beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah betul tidak berlaku pembeli raja. Kalau di Mekah kalau dibilang enggak. Apalagi kalau sudah waktu mau masuk sholat. Kalau di Mekah Madinah itu kalau udah 10 menit sebelum azan sholat, azan waktu sholat masuk, itu langsung ditutup. Troli itu langsung ditutup. Kalau di Indonesia kan beda. Karena dianggapnya pembeli adalah raja. Kalau di tanah suci enggak, diusir kita. Salah. Gitu ya. Itu yang pertama bunda, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita periksa secara dohirnya, termasuklah rumah yang kita anggap panas. Boleh jadi periksa dulu nih, apakah memang benar-benar tidak ada ventilasi ya, namanya, udara masuk, sehingga pas kita masuk itu suasana nggak nyaman, bau apek. Ya iyalah, sudahlah maklum ya kita di sini kan ya, terutama ya di Jakarta lah, Jabodetabek, rumah biasanya kan rumahnya SSSS ya, sangat sederhana. Kamar ukuran 3x3, udah gitu WC-nya di samping, aromanya sudah silih berganti. Ya di situ saja kita udah stres duluan. Sehingga maka ini orang-orang dahulu dibikinlah sebagai ilmu apa sih namanya? Kalau mau bikin rumah itu katanya kalau bikin rumah jangan terlalu banyak petak-petaknya itu. Gitu ya. Tujuannya sebenarnya apa? Agar supaya rumah yang kita tinggali itu ada udara masuk, sehingga kita juga masuk di dalam rumah itu enggak bau apek, enggak bau enggak bau istri masak di dapur tapi sampai di ruang tamu baunya. Ya biasa kan rumah ukuran 36 kan begitu ya. Kecuali kalau orang kaya ya rumahnya yang
100-200 meter, ya dapurnya kan terpisah jauh. Nah itu, jadi kita harus lihat ayah, harus dilihat dulu suasana dohirnya dulu. Kalau seandainya dohirnya sudah secara syariatnya sudah bersih, di situ ada pewangi, makanya Rasulullah itu sangat mencintai namanya wangian. Malaikat mencintai wangi-wangian. Ya usahakan ayah bunda, itu di rumah itu jangan sampai baunya tuh sudahlah kencing kucing di mana-mana. Ya, sofa dikencingin, ya dibiarin kucing. Alasannya Nabi suka binatang kucing, itu biasanya gitu. Tapi kita harus juga menggunakan akal pikiran yang saat ini. Ya. Buang airnya di mana-mana, kotorannya di mana-mana. Ya pas kita masuk aja udah gedek duluan lah gitu ya. Nah itu. Ya, antum belum pernah ke rumah ya? Belum. Di rumah saya ya, itu kucing, banyak kucing saya pelihara, tapi nggak pernah masuk ke rumah. Tapi maghrib kasih makan. Dia tinggal di emperan. Jadi nggak ada kencing kucing, nggak ada bulu kucing. Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya sederhana, tapi membuat batin kita tersiksa. Itu dulu yang diobati, jangan langsung rumahnya. Nah, kecuali kalau sudah semuanya udah bersih, semuanya udah clean, nah baru. Tapi masih juga Pak Ustadz, ya, baru kita masuklah ke metode kedua. Metode keduanya adalah kita harus introspeksi lagi nih ayah bunda. Ini sama-sama kita introspeksi. Kalau di dalam rumah itu hawanya panas menerus, sementara udah bersih segala macam sudah, ruangan AC juga sudah, tapi hawa dengan hawa dengan apa sih namanya? Suhu beda. Kalau hawa itu dari dalam, kalau suhu itu luar. Suhu itu kayak gini ini. Ini suhunya berapa nih? 20, taruhlah 25 nih suhunya. Tapi kalau hawa itu emosi aja bawaannya. Maka langkah keduanya periksa. Boleh jadi di rumah itu tidak pernah terdengar ayat-ayat Allah. Boleh jadi di rumah itu nggak pernah dilaksanakan namanya ibadah qiyamul lail. Boleh jadi di rumah itu nggak pernah ada namanya selawatan, kan begitu. Nah, jelas itu, ya. Kok kita tahu begitu? Ya buktinya setelah kita bacain Yasin, setelah kita bacain Al-Quran, itu rumah adem. Ya, saya alhamdulillah. Jadi ayah bunda di rumah itu ada khusus ruangan siaran saya. Karena kan setiap jam 3.00 itu saya selalu siaran motivasi gedor pintu langit. Jadi kalau orang masuk ruangan saya itu Ustaz, kayak katanya ada AC. Padahal nggak ada AC. Adem katanya. Aromanya enak. Ya logikanya gini. Ketinggian plafon ke bawah itu 4 meter. Itu secara logika. Yang kedua, kenapa harum? Ya setiap malam saya harus bakar buhur. Wangi-wangian itu yang bikin harum kan gitu. Karena malaikat suka yang harum-harum. Nah begitu. Ini siapa yang pernah ke rumah nih jamaah yang online ini? Ya. Nggak ada tercium bau. Itu malaikat suka hal-hal kayak gitu. Nah itu. Jadi pertama tadi apa? Periksa dulu secara dohirnya ya. Periksa dulu ya. Itu ruangan kita. Ya jangan sampai ada cicak sudah mati, udah jadi tengkorak, nggak dibuang-buang. Itu pengaruh loh itu. Ya. Kemudian terkadang layout ya namanya ya. Ya. Tata cara naruh barangnya. Di sini numpuk, akhirnya debu segala macam. Itu usahakan dalam rumah nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada seperti itu, itulah tempat-tempat bersarangnya jin-jin. Nah, hati-hati. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau secara dohirnya udah dibersihkan, maka selanjutnya diri kita, ya, masih juga terasa nih, ya. Warung kita masih sepi pembelinya. Rumah kita bawaannya kayaknya kesel mulu. Hawanya tuh emosi mulu. Boleh jadi di rumah itu jarang baca Al-Quran.
kan begitu ya. Boleh jadi, ya mohon maaf ya, nggak pernah terlantun sholawat ya. Boleh jadi sholatnya juga jarang, nah gitu. Nah sebaliknya, kalau rumah itu udah kita rajin ngaji, udah kita rajin sholat, udah rajin sholawat, tapi hawanya masih juga ya, maka tempuhlah metode ketiga, itulah namanya ruqyah gitu. Nah, lantas bagaimana ruqyahnya? Biasanya kalau saya ngeruqyah rumah, saya beberapa kali dipanggil ya. Ini juga hari ini saya diminta untuk ke Ciputat nih meruqyah candu narkoba. Saya bilang nggak bisa karena besok itu ada walimah safar, jadi nggak bisa saya bilang. Kemudian besok juga ada jadwal khutbah Jumat, maka saya harus pulang buru-buru. Biasanya yang saya tanyakan Ustadz, kalau kayak gitu sederhana saya tanyakan. Di rumah itu ada nggak namanya palimaran ya, kalau kita di Sunda teh naon kalau di sini. Ini nih, samping tempat musola kecil. Ya. Musola. Kalau di Madinah raudhahnya lah. Gitu. Raudhahnya lah kalau di Madinah. Tempat atau musola khusus. Ya. Di rumah tuh harus ada seperti itu, Bapak. Ya, kalau misalnya di rumah itu tempatkan satu tempat khusus untuk sholat. Jangan sampai begini, WC-nya dibangun dengan puluhan juta, ya, keramiknya, marmarnya, WC-nya cakep banget, ya, semuanya penuh kaca, ya, mengkilat kayak emas-emas semua. Itu WC. Tapi pas kita nanya, sholat di mana? Di ruang tamu, ada tamu sholat, pindah lagi ke ruang tengah ada tamu lagi tiduran. Coba, ya. Terus pindah lagi di kamar ruang pribadi. Aduh, ironis. Nah itu yang pertama. Usahakan di dalam rumah itu ada tempat, walaupun cuma satu tubuh untuk sujud. Tapi khususkan. Itu caranya. Ya. Karena banyak kita jumpai, ya mohon maaf ya, rumahnya bagus, mewah. Tapi pas kita tanya musolanya ada nggak ada. Alasannya apa? Masjid depan. Iya, masjid itu kan fungsinya kan sholat berjamaah fardu. Lah sholat hajatnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya gimana? Ke masjid juga. Nggak ada instruksi, nggak ada saran. Sunnahnya nggak seperti itu. Ya, sunnahnya untuk namanya kita melaksanakan tahajud, melaksanakan duha, melaksanakan namanya ibadah-ibadah sunnah, ya tentunya di rumah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, jangan engkau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Kenapa? Karena nggak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Allah, kan begitu. Sederhana ya. Makanya kemarin saya udah bilang sama jamaah online, ayo ikutin kajian saya siang ini terkait dengan meruqyah rumah, tempat tinggal, warung, segala macam. Ya. Pak Ustadz, warung saya sepi terus. Biasanya gitu kan. Lah sekarang gimana nggak sepi? Ya, yang nongkrong itu pada ngerokok di situnya. Ini maaf ya, saya tidak benci sama perokok ya. Kalau ada yang perokok saya nggak benci ya. Karena saya juga mantan perokok. Tapi kita perokok harus tahu diri. Di saat udahlah warungnya kecil, orang mau masuk nggak jadi, Bapak. Akhirnya kita menghalangi rezeki orang. Ya. Habis makan langsung, udahlah warungnya cuma isinya 6 orang, 5 orang langsung. Orang mau masuk nggak jadi. Gitu. Kenapa? Bau rokok. Kalaupun Anda mau ngerokok, setidaknya hati Anda itu dipelihara. Keluarlah dari warung itu baru ngerokok. Nah ini etika. Akhirnya apa? Ini warungnya sepi, ada jinnya. Jangan berpikir ke sana dulu, ya. Bikin gede-gede. Mohon maaf, yang ingin merokok, mohon di luar saja ya. Kasihan yang lain, gitu. Ya, ya biasa kan kalau kita perokok kan biasanya kita agak egois ya. Kena kok pengalaman ya? Ya pengalaman saya Pak, perokok.
Habis makan, tau-taunya di belakang ada bayi, bodo amat. Biasanya gitu tuh. Ya, giliran bayi kita marah. Nah itu. Nah ini ditujukan kepada saudara-saudara yang perokok. Hati-hati. Karena itu juga akan mempengaruhi warung orang rame apa enggaknya. Orang yang sudah mau turun, mau beli makan, ngelihat kita nongkrong di situ, akhirnya sepi warungnya. Gitu. Nah sama juga halnya saat ini juga harus kita jaga juga, pelihara juga, sampaikan juga ke teman-teman kita, ya. Kalau misalnya warungnya, katakanlah warungnya sempit, ya, bukan sebuah kafe gitu ya, ya janganlah dijadikan sebagai kantor cadangan. Ini udahlah warung makan nasi padang, membuka laptop di situ, aduh, nggak masuk, ya sedih itu. Ya mohon maaf, jangan ada yang tersinggung ya. Jadi kalau mau, kalaupun misalnya ingin jadikan itu kantor, ya carilah kafe, carilah tempat yang sekiranya waktunya luas. Nah itu jauh lebih mulia itu. Nah itu rangkaian-rangkaian agar supaya warungnya ramai, gitu ya. Ini maaf, saya belum membuka satu dalil loh. Saya belum buka dalil ini. Ya. Kalau saya ingin membuka dalilnya, ya nanti ini. Saya jelaskan dulu secara rinci dari atas dulu. Turun, baru dibuka. Kayak gitu. Apalagi tadi? Warung sudah, rumah sudah, ya. Sekarang kantor. Nah, biasanya kalau kantor itu apa? Penyebabnya itu dari kita sebagai pimpinan biasanya. Kita terlalu egois. Kita hanya merasa diri kita yang paling benar. Anak buah kita salah terus, sehingga dikit-dikit anak buah dimarahin. Sehingga anak buah itu sholat duha, dia berdoa, ya Allah, kok pimpinan saya kok gini-gini amat. Hati-hati, doanya orang yang terzolimi itu mustajab. Hati-hati. Ya, gitu ya. Ini kita bicara nalar aja dulu nih. Kita bicara secara logika dulu. Ya. Itu biasanya kalau kantor tuh. Saya pernah dipanggil, bukan dipanggil ya, dijemput ya. Untuk meruqyah salah satu kantor besar di daerah Kuningan. Bukan Kuningan Jawa Barat, Kuningan kota. Yang segitiga emas itu. Saya lihat kantornya itu, waduh serba emas semua itu. Waduh, mewah banget kantornya. Tapi yang punya kantor bilang gini, Pak Ustadz, bawaannya kita emosi mulu di sini, Ustadz. Ya. Akhirnya saya coba tanya, Ibu kalau menginstruksikan orang dengan bawahannya gimana? Ya seperti biasa, tapi depan mata saya menginstruksikan ke anak buahnya. Ini udah nggak benar. Teori sama prakteknya beda. Anak buah atau bawahan atau tim setidaknya jadikan bagian dari keluarga, itu jauh lebih mulia ketimbang mereka kita anggap sebagai bawahan. Ada muncul ego, kesombongan kita, sehingga itulah kita anggap orang itu kurang mulia. Yang mulia itu kita. Kenapa? Karena kita sebagai pemilik kantor. Jangan salah. Boleh jadi mereka berdoa di salat sujud terakhirnya, dia bilang sama Allah, dia mengadu sama Allah, ya Allah, saya nggak kuat kerja di sini karena pimpinan saya terlalu saklek, terlalu sombong, terlalu angkuh, tapi ingin melawan saya nggak bisa. Akhirnya Allah yang memberikan perlawanan. Hati-hati. Begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Hawanya di kantor itu emosi terus. Hawanya di kantor itu kesel terus. Piambeken wae cek Sundano. Gitu. Marah-marah wae. Nah, kemudian tadi apa? Toko, warung, rumah, kantor. Sudah tuh. Semuanya udah ya. Nah, ini sama-sama kita pahami Bapak Ibu ya. Terkait hal-hal kayak gini, mari sama-sama kita pahami bahwa rumusnya sebenarnya ini kan perdagangan semua kan Ustadz ya. Toko, warung ya memang warung. Terus kantor itu kan perdagangan juga, cuma beda jualannya jasa, ya kan? Ya. Kemudian satu lagi tadi apa? Rumah juga itu sebenarnya perniagaan juga. Kenapa? Karena kita tempat tinggal situ. Semuanya bersumber di surah Fatir ayat 29.
Ini sudah sering saya baca, sudah sering, bahkan santri kami di online itu udah hafal. Surah Fatir ayat 29. Yuk sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Tuh, dalilnya di situ Bapak. Ya. Kalau ingin kita mendapatkan keuntungan, nggak pernah rugi, yarjuna tijaratan lan tabur, maka kembalikan semua kemana? Pertama, yatsluna kitaballah. Tuh. Banyakin baca Al-Quran. Ya. Lah sekarang bagaimana mungkin warung kita ingin ramai, ingin laris manis kalau kita enggan membuka Al-Quran? Ya. Akhirnya kan ada orang jawab, itu tetangga saya kok rame warungnya tuh nggak pernah ngaji, orang non muslim gitu. Ya jangan seperti itu jawabannya, itu repot ketemunya nanti, rumusnya ketemunya repot nanti ya. Itu di depan saya tuh nggak pernah ngaji Ustaz, itu omsetnya puluhan juta sehari, saya udah berusaha begini-begini masih juga sepi. Akhirnya disalahin jin, disalahin ini itu. Ntar dulu ya, usahakan ya, usahakan yang namanya perdagangan itu peganglah di Al-Quran. Sampai-sampai saya bilang begini ke seluruh jamaah santri ya, kalau Anda ingin memiliki, memegang dunia, maka taruhlah Al-Quran di dadamu, maka dunia dalam genggamanmu. Nah, sederhana itu Al-Quran. Saya masih ingat banget waktu dulu Pak, sebelum saya terjun ke dunia dakwah online digital, saya pernah punya restoran. Modal saya waktu itu udah hampir 1,5 miliar habis, bangkrut. Ditegurlah saya sama salah satu azatis yang ada di Darul Quran, ya stafnya Ustaz Yusuf Mansur lah. Tegur saya, Riz, kalau ente ingin laris manis dagangannya, warungnya, sederhana, 3 perkara dilakukan. Apa itu Ustaz? Pertama, banyakin ngaji. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan sedekah. Ternyata itu hasil dari Al-Quran. Saat surah Fatir itu, ya, yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kan begitu. Allahu Akbar. Ya, akhirnya ya mohon maaf ya, karena waktu itu kita belum tahu ilmunya. Datang ke sana, ada orang hebat katanya, ada ustadz hebat, ya minta ramuan supaya laris manis. Kagak mempan. Datang lagi ke ujung sana minta ramuan supaya laris manis, kagak mempan. Ternyata yang bikin laris manis apa? Sering-sering baca Al-Quran. Laris manis rupanya. Akhirnya restorannya saya tutup, saya ganti sekarang. Restorannya restoran apa? Motivator Gedor Pintu Langit. Ya, akhirnya jamaahnya udah membludak. Seluruh jamaah kami itu sudah ada 230.000. Santri kami sudah ada 3.000 lebih. Kalau dihitung semua itu. Itu yang online saat, belum yang offline. Ya, belum yang sering datang ke rumah. Masya Allah. Setelah saya amalkan, banyakin ngaji, banyakin sholat, ya, istiqomah ya, bukan banyakin kalau sholat, istiqomah dalam sholatnya, kemudian istiqomah dalam sedekahnya, Allah bukakan pintu semua. Gitu. Nah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah dari tadi ya, dari fase pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, udah kita lakuin ini. Di ngajiin sudah, di sholatin juga sudah, kemudian di
sedekahin juga sudah, masih juga sepi itu warung, masih juga hawanya panas, barulah kita menggunakan teori ruqyah. Begitu. Ya. Sederhana, ya. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini saya membaca ya, ya, meruqyah rumah yang paling dianjurkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak membaca surah Al-Baqarah di dalamnya. Tuh, Al-Quran kan. Nah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah terdapat tuannya segala ayat Al-Quran. Tidaklah ayat itu dibacakan pada suatu rumah kecuali setan akan kabur dari rumah itu. Ayat itu adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu. Maka dari itu perhatikan, rumah tuh biasanya ada ayat kursi, majang gitu ya, Allah Muhammad, itu tujuannya tuh, ya. Atau ada ayat 1000 dinar supaya rezeki masuk lancar, ya. Ini jangan sampai ayah bunda, kita orang muslim ceritanya nih, kita orang muslim nih, ya. Tapi rumah kita sendiri tulisan Allah Muhammadnya aja kagak ada. Ya. Tapi foto kita segede 1 meter kali 1 meter ada. Hati-hati. Ya. Ini rumah mewah. Pas kita lihat, fotonya keren waktu masih prawedding. Fotonya waktu nikah di gedung ini, ya. Tapi pas kita lihat, mana ya tulisan tandanya kita muslim apa enggaknya nih? Ya, kagak ada tulisan Allah Muhammad. Setidaknya ada tanda di situ, Allah Muhammad. Itu adalah Tuhan kita, Rasul kita. Setidaknya itu dulu. Syukur-syukur di tengahnya ada ayat kursi. Ya, nah, itu Pak. Ya, ini hadis loh ini. Ini riwayatnya apa nih? Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini banyak banget riwayatnya nih. Bukan hanya 1-2 riwayat ini. Tuh. Sahih Muslim nih. Penjelasan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tuh. Nah, cuma kan kita kan biasanya gitu, ya. Di saat kita mau beli ayat kursi, beratnya minta ampun. Tapi ketika kita mau ngeprint foto, gampang banget. Biasanya gitu ya. Ya Allah. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ya. Nah, terus bagaimana dengan gambar-gambar? Apakah itu termasuk pembawa setan, pembawa iblis, pembawa jin? Gambar-gambar, masuk gambar apa tadi yang saya sebutin tadi? Ada foto preweddingnya, ada foto waktu kuliah, waktu wisuda. Ini 2 pendapat, ayah. Ada 2 pendapat. Ya. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ya, tapi ada juga yang membolehkan. Namun kalau kita berpikir secara nalar, logika, sepertinya sah-sah saja, nggak ada larangan. Selama itu tidak kita kultuskan, kenapa tidak? Sebagai kenang-kenangan. Kecuali ya maaf, ya kan ada tuh biasanya gambar-gambar yang maaf, yang buka aurat, waktu masih bujang, gadis, sekarang sudah berhijab, ya angka baiknya jangan dipamerkan, kan begitu. Ya, kan kita kan semuanya kan nggak langsung jadi alim kan, ya. Mungkin boleh jadi istri kita waktu kita pertama nikah itu masih buka aurat, ya. Itu jangan dipamerkan lagi di ruang tamu, kan begitu. Atau nih, kalau ini sepakat para ulama nih, sepakat nih, ya. Yang sifatnya patung atau boneka-boneka berbentuk bergerak. Nah, ini nggak boleh nih. Ya. Tapi di sini bukan yang berbentuk seperti bonekanya anak-anak kita, bukan. Yang dimaksud di sini bentuknya hewan beneran, tapi dia menjadi patung. Ngerti nggak maksudnya? Nyambung ya? Misalnya, maaf, dogi atau anjing gitu, ya, bukan boneka, tapi berbentuk anjing beneran, tapi berbentuk patung. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Atau mungkin biasanya sih bukan itu ya, yang sering banyak itu kita temukan itu kayak
binatang-binatang lain lah. Tapi binatangnya utuh, cuma berbentuk patung. Nah itu hindari. Pokoknya yang bernapas-napas patung gitu hindari. Karena kenapa? Ternyata itu bisa menjadi sarangnya jin. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ayah bunda, ya, di sini ya bisa menjadi rujukan ya, agar supaya rumah kita hawanya dingin, tidak panas lagi, maka biasakan bacakan doa pagi sore. Ya. Asbahna billahilladzi laisa minhu syai'un mumtani. Atau kalau sederhananya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, ayat kursi sudah tadi ya. Terus ujungnya Al-Hasr, terus Al-Baqarah 102, itu aja tuh diulang tuh. Itu ruqyah mandiri, Pak. Jadi nggak mesti harus manggil tukang ruqyah. Dirutinkan aja, ya. Kalau udah dirutinkan, Ustaz, pasti, ya, itu keluar sendiri. Ya, kalau di sini ada rujukannya, boleh juga surah As-Saffat, ya. Itu, ya. Was-Saffati Saffa, itu boleh. Ya, ya. Waz-Zajirati Zajra, itu boleh, ya. Tapi kalau ini saya jarang saya pakai ini. Kalau ini jarang saya pakai. Yang saya sering pakai itu ya, yang gampang ya, yang gampang untuk meruqyah rumah, meruqyah tempat tinggal, meruqyah warung, meruqyah apapun itu yang paling mudah banget. Pertama, ini boleh dicatat ya. Pertama tentunya Al-Fatihah. Kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini satu paket. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu ujung, ya, pangkal Al-Baqarah sama ujung Al-Baqarah. Pangkalnya mana? Alif Lam Mim, ya. Ulaika sampai ulaika. Wa ulaika humul muflihun, sampai situ. Nah, nanti ujungnya Al-Baqarah dibaca lagi tuh. Ya, lillahi ma fis sama. Sebenarnya bukan dari lillahi ya, kalau dari dalilnya tuh bukan dari lillahi ma fis sama, tapi dari amanar rasul. Dari situ. Kenapa? Karena ternyata dua ayat terakhir di Al-Baqarah itu adalah ayat atau surah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayatnya. Dua ayat terakhir. Sehingga dua ayat terakhir ini biasa dipakai untuk bagi kaum Nahdiyin atau NU, dipakailah untuk tahlilan. Sebelum la ilaha illallah itu biasanya itu dipakai dulu tuh. Ya, kalau dari saya orang Nahdiyin, Pak, ya. Gitu, itu dipakai itu. Nah, setelah itu boleh ditambah ujung dari surah Al-Hasr. Ya, surah Al-Hasr. Boleh dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Boleh dari situ atau dipotong. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Tiup pintu. Nah, medianya apa ya? Medianya. Ini kok cepet banget jam ya, udah hampir habis waktu. Medianya ambil garam sama air putih. Itu medianya tuh. Maka kalau misalnya ada warung yang kita anggap itu panas terus hawanya, enggak laku-laku, medianya media garam. Ya, ambil garam, garamnya garam yang halus. Makanya banyak tuh di iklan tuh jual garam rukyah katanya. Nah itu, sumbernya dari situ. Ya media garam saja, taruh, bacain doa-doa tadi itu. Sumbernya dari mana Ustaz? Ini ngarang ini? Enggak ngarang. Buka surah Al-Isra 82. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Sumbernya di situ. Jadi jangan sampai gini. Biasa kan orang kadang nanya tuh, ini nggak ada sumber Ustaz, ini bid'ah ini. Jangan, ada sumbernya itu. Ya. Nah itu khusus untuk sifatnya yang tempat tinggal, warung, rumah, kantor. Nah, lah bagaimana Ustaz kalau seandainya justru pemiliknya yang biasanya gitu, justru pemiliknya nih yang emosi mulu. Kalau sudah pemiliknya emosi mulu, gelas dilempar, piring dilempar, ya, jendela ditonjok, itu apalagi pintu WC tuh sudah berapa kali itu dipasang, cabut lagi pasang karena ngamuk mulu, maka bacakan surah Al-Baqarah 102. Tuh, baca tuh. Al-Baqarah 102. Nah, itu sudah rukyah, itu sudah masuk ke orang kesurupan sudah tuh. Itu. Panjang itu, panjang. Kalau nggak hafal itu karena panjang, saya sendiri nggak hafal, tapi kalau saya baca Al-Qur'an itu lancar. Ya. Itu boleh menggunakan ya, wa iyyamsaskallahu bidurrim fala kasifalahu illahu Al-An'am 18. Nah, atau bisa juga menggunakan Al-An'am 36. Nah, begitu. Nah, itu cara-cara meruqyah untuk tempat tinggal berikut orang-orangnya. Kan kalau kemarin sudah Ustaz ya, anak kecil sudah kemarin ya. Kalau anak kecil tuh ubun-ubunnya dipegang. Nah, kalau tempat tinggal begini, ya. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana nih? Yuk. Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Itu mutlak itu, satu paket itu. Mau peruqyah dari manapun itu pasti itu yang dibaca. Ya. Pasti itu. Karena itu kita sudah ibaratnya tuh sudah pakemnya udah begitu. Ya. Nah, kalau untuk orangnya ayah biasanya begini, kalau orangnya tambahin kata-kata ini sangat luar biasa. Kita suruh dia keluar karena dia musuh Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ya, itu baca sampai 3 kali sampai dorong pakai tenaga positif. Ukhruj ya Allah. Nah, itu biasanya orang yang kita gitukan akan terasa itu. Biasanya kalau enggak minimal dia bunyi sendawa lah. Kalau enggak sendawa, dia merasakan sesuatu kayak gimana gitu ya. Bahkan banyak yang muntah. Nah gitu, itu untuk kalau orangnya kena ya. Nah mungkin itu saja ya Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sih masih pengen lanjut ya, cuma karena ini waktu sudah mepet ya. Karena memang kita tidak bisa terlalu panjang ya, karena ini kan karyawan yang banyak ya. Bapak Ibu mungkin ada juga yang ingin aktivitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, kalau ingin warungnya laris manis, kalau ingin rumahnya barokah, kalau ingin tokonya ramai, kalau ingin kantornya barokah, kuncinya satu.
Ya, yatsluna kitaballah, baca Al-Qur'an. Kuncinya di situ. Ya, baca Al-Qur'an. Jangan sampai warung, toko, rumah, apalagi kantor nggak pernah terdengar kata-kata kalimat-kalimat tauhid. Jangan sampai. Ya. Ini sudah nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat di kantornya. Pas kita lihat nggak ada tanda-tanda. Minimal ada tulisan Allah Muhammad apa gitu loh maksudnya ya. Kalau sudah dilakukan itu, lihat nanti hasilnya. Barokah, barokah, barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, sudah kita simak tadi penjelasan terkait dengan ruqyah tempat tinggal ya, dengan prolog atau pembukaan bagaimana kita menjaga juga rumah kita senantiasa bersih, kemudian dihidupkan dengan ibadah. Yang lainnya setelah itu baru kita identifikasi kalau memang sudah semua berarti benar unsur lain gitu ya. Baik jemaah sekalian, karena waktu sudah pukul 1 kurang beberapa menit, barangkali bagi yang mau bertanya boleh atau berkonsultasi di offline aja berarti. Setelah kita tutup ya, leluasa, insya Allah Ustaz bisa menemani beberapa saat ya. Insyaallah, insyaallah. Kepada wajib Ustaz dan juga para jemaah sekalian, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah yang ingin berkonsultasi, bertanya, yuk merapat ke sini karena ini sudah di luar dari forum ya. Dan terima kasih buat jamaahku yang online. Sampai ketemu jam 3 subuh ya, dan jam 5.00 untuk jantung waqiah. Istiqomah selalu ngaji tilawah, istiqomah selalu sholat, istiqomah selalu sedekah, menjadi asbab Allah angkat derajat kita. Yarjuna tijaratan lan tabur. Amin ya Allah ya Rabbal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Tanya, Ya. kenapa